Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita kembali akan belajar sekolah sahabat kita. Dan sekolah sahabat kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat akal budi, berkat-Mu, tuntunanmu, pengetahuanmu, sehingga bila mana kami belajar akan firman Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan pengertian kepada kami, dan kami memahami dengan baik dan benar. Tuntunlah akan pelajaran ini, sampai pada selesainya akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah satu pelajaran yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita mau mengetahui kenapa di Alkitab ini ada banyak ayat-ayat yang sulit dan bagaimana caranya kita menghadapi situasi seperti itu. Ya, ayat inti kita terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya buat saya dan saudara adalah, dapatkah seluruh bagian Alkitab kita pahami sepenuhnya? Apakah dapat? Jawabannya adalah tidak. Nah, saudara sekalian, kita tidak mungkin atau tidak bisa memahami Alkitab secara penuh. Seluruh Alkitab kita bisa paham? Tidak. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 29 ayat 29, saudara bisa baca nanti di rumah melalui Alkitab saudara, ada hal-hal yang tersembunyi yang hanya Tuhan yang tahu. Jelas kalau demikian kita tidak mungkin bisa memahami Alkitab itu secara penuh. Ada hal-hal yang tersembunyi yang firman Tuhan katakan hanya Tuhan yang tahu. Kemudian yang kedua, kita memiliki kemampuan terbatas sehingga ada bagian yang mungkin kecil sekalipun, tetapi kita tidak sanggup memahaminya, termasuk beberapa tulisan-tulisan daripada Paulus yang terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan adanya kontradiksi? Tampaknya di Alkitab ada sebuah kontradiksi. Ada banyak pertentangan. Sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi sedikit. Tapi seringkali itu menjadi fokus daripada pelajaran kita atau para pelajar Alkitab. Mengapa? Yang pertama, kemungkinan adanya salah terjemahan pada sebagian kecil Alkitab. Kok bisa? Ya, tentu saja bisa. Karena apa? Karena bahasa aslinya Alkitab ini tidak ada titik, tidak ada komanya, sehingga kadang-kadang kita berhadapan kepada situasi-situasi yang sulit. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyelidiki menggunakan akan bahasa aslinya. Di dalam Yesaya 28 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi sangat mungkin terbuka kontradiksi itu terjadi karena adanya salah terjemahan. Sehingga kita perlu mengecek bahasa aslinya. Yang kedua, kontradiksi itu menggambarkan kebenaran dengan jujur dan mengakui bahwa ada bagian Alkitab yang kita tidak sanggup untuk mengerti. Tetapi saudara sekalian, justru kalau kita dengan rendah hati mengakui bahwa ada bagian Alkitab yang sulit, maka kita akan dimampukan, kita akan dilayakkan. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai dengan 15.
Saudara bisa baca secara lengkap ya. Lalu yang ketiga, keraguan yang timbul akan kebenaran Alkitab yang tampaknya ada di sebagian yang sangat kecil, pertentangan di dalamnya akan menuntun kepada keraguan yang lebih besar. Seringkali ada keraguan kita, padahal itu sangat kecil sekali, tetapi karena kita ragu-ragu, itu menuntun kepada keraguan yang lebih besar. Sehingga kita perlu berhati-hati, kita perlu sungguh-sungguh memohon tuntunan Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab. Kenapa kontradiksi-kontradiksi muncul? Karena bisa saja terjemahan yang salah, karena bisa saja kita kurang mengerti, kita tidak sanggup memahami sepenuhnya, sehingga seakan-akan ini kontradiksi, karena kita perlu tuntunan Roh Kudus. Menarik nih saudaraku. Lalu yang berikutnya, bagaimana kalau kita menghadapi dengan ayat-ayat yang sulit? Hadapi kesulitan dengan jujur. Nah, ketika kita jujur mengakui ada ayat tertentu yang belum kita mengerti, Allah akan menolong kita untuk mengerti. Amsal 2 ayat 7. Ingat saudara sekalian, bahwa orang justru akan menghormati dengan kejujuran kita. Kalau kita memang tidak mengerti, sampaikan kita tidak mengerti. Yang kedua, berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjelaskan ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab ini akan menuntun diri kita sendiri dan juga orang lain apakah terselamatkan atau tidak. 1 Timotius 4 ayat 16. Sehingga kita perlu berhati-hati. Dan kita harus jujur saudara sekalian. Kalau memang kita tidak mengerti, ya kita akui tidak mengerti. Atau yang ketiga, lebih baik menunggu beberapa waktu untuk menyelidiki. Stop dulu. Ya, jangan diteruskan pelajaran itu. Stop dulu. Lalu kita mencoba mencari jawaban yang benar. Kita selidiki lagi. Dan memuaskan atas ayat-ayat yang tidak kita pahami. Jangan memuaskan kepada jawaban terhadap ayat-ayat yang kita tidak pahami. Artinya, daripada kita mengelak atau mencoba memberikan jawaban yang tidak mendasar, lebih baik kita berhenti dulu, katakan, kita stop dulu, kita cari dulu referensinya, kita selidiki lagi. Kita sambung lagi nanti. Nah, kita harus jujur ini. Karena apa? Karena memang fakta tidak semua di dalam Alkitab kita mengerti. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, dan Alkitab jelaskan hal-hal yang tidak mengerti adalah karena Tuhan yang mengetahuinya. Saudara sekalian, bagaimana kalau menghadapi kesulitan dengan ayat-ayat yang sulit tadi? Hadapi dengan rendah hati. Apa maksudnya? Orang yang meninggikan Yesus dalam menyampaikan firman dan merendahkan diri serta tidak sombong rohani dengan tidak mengandalkan pengetahuan yang dimiliki akan ditinggikan oleh Allah. Yohanes 4 ayat 6 sampai dengan 10. Seringkali kita terlalu percaya diri sehingga kita menjadi sombong atas pengetahuan yang kita miliki karena berbagai gelar yang kita punya. Saudara sekalian, kita perlu rendah hati, mengakui bahwa kita punya keterbatasan, mengakui bahwa kita tidak sanggup memahami sepenuh Alkitab itu, maka dengan merendahkan diri, mengakui akan keterbatasan kita, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong memahami setiap firman yang sulit tadi. Ya. Ketiga, sepanjang sejarah selalu ada umat Tuhan yang rendah hati, yang tekun mencari Tuhan. Tidak selamanya, saudara. Satu kali Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan di hadapan murid-murid dan orang banyak. Dan ketika selesai di dalam menyampaikan perumpamaan itu, orang-orang sudah bubar gitu, murid-murid datang lagi kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, apa maksudnya perumpamaan itu? Ada hal-hal yang bisa ditangkap dengan cepat, ada hal-hal yang perlu penjelasan, perlu penyelidikan,
perlu diterangkan lagi. Maka kita harus jujur, kita harus rendah hati bahwa kita punya keterbatasan. Sekalipun kita tahu, jangan sombong. Luar biasa firman Tuhan kita. Itu adalah beberapa cara untuk menghadapi ayat-ayat yang sulit. Dan yang berikutnya, bagaimana kalau kita menghadapi ayat-ayat sulit? Yang ketiga adalah tekad dan kesabaran. Kesulitan dalam memahami Alkitab memberi kesempatan untuk otak kita bekerja. Dan jika kita tekun mempelajarinya, kita akan menemukan kebenaran firman yang tidak ternilai. Mazmur 119 ayat 127. Saudara boleh cek dan saudara bisa baca di sana. Karena apa? Karena firman itu menuntun kepada keselamatan. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tekun. Ya. Kita harus memberi kesempatan otak kita bekerja. Yang kedua, yang terpenting adalah ketekunan orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12. Jadi kita memang tekun, saudara. Kalau ada ayat-ayat sulit, ya kita tekun. Belajar lagi, selidiki lagi. Belum ketemu, selidiki lagi. Apa maksudnya? Kita masih belum paham, selidiki lagi. Tekun. Yang ketiga, bukan kecepatan yang diperlukan dalam mempelajari Alkitab, tetapi ketekunan dan kesabaran serta kerelaan menurutinya, walaupun belum sepenuhnya kita mengerti. Wahyu 1 ayat 3. Tidak perlu kita harus memberikan jawaban yang cepat. Tidak perlu kita harus mendapatkan pengertian yang cepat. Tidak masalah kita terlambat, tetapi benar dalam mengerti arti Alkitab itu, atau benar dalam menyampaikan akan Alkitab itu. Kenapa? Karena tujuan disampaikannya Alkitab, firman Tuhan, adalah untuk keselamatan bagi kita semuanya. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Berikutnya, kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, ini yang keempat, cara Alkitab adalah dengan doa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jawaban terbaik dari setiap kesulitan yang kita temui di ayat Alkitab ada di Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Kisah Para Rasul 15 ayat 15. Diperlukan tekad atau komitmen dan kesabaran dalam menyelidikinya. Kemudian, menghadapi kesulitan tentang Alkitab adalah dengan lebih tekun lagi mempelajarinya dan terbuka dan rendah hati. Dan yang paling penting adalah meminta pertolongan Tuhan dalam doa agar kita dituntun untuk mengerti firman-Nya. Yakobus 1 ayat 5. Dan Roh Kudus akan menuntun kita memahami pengajaran Yesus dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 26. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, ya, selain kita jujur, kalau tidak bisa katakan tidak bisa, belum tahu katakan belum tahu, jangan asal menjawab tetapi tidak ada dasarnya yang benar, karena itu tujuannya menyelamatkan. Yang kedua, kita harus rendah hati, sekalipun kita tahu biarlah Alkitab itu menerangkan dirinya, ya, kita harus rendah hati. Kenapa? Karena sekalipun kita mengetahui, maka yang paling pintar daripada segala sesuatu adalah Alkitab itu sendiri. Kita harus rendah hati. Bagaimana kalau kita masih belum mengerti? Kita harus tekun. Kita harus dengan tekad dan komitmen dan kesabaran terus menggali dan menggali firman Tuhan. Dan selanjutnya, kalau masih belum mengerti juga, ya kita tetap harus doakan itu. Kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulan daripada pelajaran yang saya mau bagikan adalah yang pertama, apakah Anda memiliki semangat untuk mengenal Tuhan? Apakah Anda lapar dan haus untuk lebih memahami kehendak-Nya? Kalau memang kita semangat untuk mengenal Tuhan, kalau memang kita lapar, kita haus, maka sekalipun kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit, kita tetap akan berusaha mendapatkannya. Kita akan berusaha mencari tahu, menyelidiki. Dan kita akan berusaha tetap dengan sungguh-sungguh tekun berdoa agar mengerti apa maksud firman Tuhan itu. Lalu kesimpulan nomor 2.
Pemahaman yang lebih baik tentang kehendak Tuhan bukan hanya masalah kata-kata. Tuhan ingin kita bertindak berdasarkan pengetahuan kita. Mungkin kita tahu segalanya tentang teori Alkitab, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kita mempraktekannya. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Dan yang ketiga, mengapa tidak meminta bantuan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan lebih memahami kehendak Allah? Marilah kita memohon kepada Tuhan akan kuasa tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menerangkan, memberikan pengertian kepada masing-masing kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari, bila mana kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita mempelajari akan firman Tuhan, lalu kita mendapati hal-hal yang sulit, kita perlu jujur, kita perlu rendah hati, kita perlu tekun, kita perlu banyak doa, dan pada akhirnya Tuhan sendiri akan menyanggupkan kita, menolong kita, memberikan kepada kita kesempatan lebih mengerti dalam firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari. Pelajaran yang membantu kami untuk memahami bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sulit. Berikan kepada kami hikmat akal budi, dan bila mana ada hal-hal yang tidak kami mengerti, sekali lagi mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka semakin diteguhkan dalam iman percaya mereka, di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Ampuni pelanggaran dosa kami, inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita terus menggali dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, dan terus belajar. Selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.